Kalau sama-sama boleh pakai cincin di jari jemari kanan atau kiri, lantas ayyuhuma afdal? Mana kira-kira yang paling afdal? Maka di sini kalau bicara paling afdal, ikhtalafu. Ulama berbeda pendapat. Fatakhattama katsirun salaf fil yamin wa katsiran fil yasar. Lantas kalau mereka berbeda pendapat, coba kita tinjau daripada para ulama salaf yang lebih dekat zamannya dengan Nabi, yang tentu lebih paham dengan hadis Nabi. Ternyata nggak sedikit banyak mereka para ulama salaf yang pakai cincin dengan tangan jari jemari kanan, juga demikian banyak yang memakai cincin dengan jari jemari yang kiri. Selain ini sama milih sendiri kira-kira. Pokok jempolan sikil loh ya. Pembahasannya jari jemari, kon cincin lagi jempolan. Tidak khilafnya lagi. Baik. Oleh karena daripada itu, wastahabba Malik al-yasar wa karha al-yamin. Kalau Imam Malik mensunahkan jari jemari yang kiri, Imam Malik malah memakruhkan yang kanan. Imam Malik wa fi madhhabihima wajhan. Tapi di dalam madhab kita, berarti Syafi'i mungkin ada dua wajah kalau Anda ikut Syafi'i. Ya, cuman as-sahih annal yamin afdal. Kalau secara madhab Syafi'i, yang sahih pakai cincin dengan jari jemari kanan lebih afdal. Kenapa? Karena cincin itu bersifat zinah, menghiasi. Wal yamin ashraf wa haqqu bizina, dan tangan kanan lebih berhak, lebih pantas, lebih layak untuk dikasih hiasan wal ikram dan dimuliakan. Makanya sering ya hal-hal yang sifat mulia pakai jari jemari kanan. Kalau yang sifatnya rendah cebok pakai yang kiri. Ini kalau secara Syafi'i, yamin pakai cincin dari kanan itu afdal, lawan kata Imam Malik. Baik. Sekarang tadi dikatakan fil khinsir, jari jemari yang paling kecil, cendian. Ini ada satu riwayat, coba perhatikan. Pada malam hari ini kajian kita kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah akan membahas tentang apa yang datang daripada Nabi tentang memakai cincinnya Nabi, apakah di dalam tangan kanan atau sebaliknya. Namun di sini Al-Imam Tirmidzi menyebutkan yatakhattam fi yaminih, menjelaskan tentang bahwa Nabi memakai cincin di tangan kanan. Maka dari situ anna sunnah fil khatam, berbicara sunnah di dalam memakai cincin, ayyakuna fi yadil yumna, yakni berada di tangan kanan. Itu merupakan ikhtiaruhu, ya, upaya beliau dari beberapa riwayat yang datang tentang cincinnya Nabi di tangan kanan, sekalipun juga ada riwayat-riwayat
yang menyampaikan bahwa Nabi memakai cincin ada di tangan kiri. Maka daripada itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau coba Anda ingat, Anda angan-angan tentang beberapa riwayat tersebut. Memang ada kedua-duanya saling meriwayatkan. Nabi memakai cincin di tangan kanan, di jari jemari kanan. Satu sisi riwayat Nabi memakai cincin di jari yang di kiri. Makanya Al-Hafidh pakar hadis Al-Iraqi, beliau mengatakan di dalam satu nazam, yalbasuhu kama rawal Bukhari fi khinsarin yaminin aw yasari kilahuma fi muslimin wa wijma'u bi anna dha fi halataini yaqa'u. Yalbasuhu, Nabi memakainya cincin seperti dalam riwayat Al-Imam Bukhari fi khinsir, di dalam jari kelingking. Bahasa kita cendian deh. Cendian sing cilik napa segede? Sing cilik napa segede? Sing cilik. Nabi pakai cincin dalam khinsir, jari kecil. Yaminin aw yasari. Ada riwayat menyebutkan kanan. Aw yasari kilahuma fi Muslim. Yang riwayat keduanya juga disebutkan oleh Imam Muslim. Wa ijma' bi anna dha fi halataini yaqa'u, dan sepakat bahwa riwayat keduanya terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti dari sini Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam syarah kitab Muslim, apa kata beliau? Ajma'u ala jawazi takhattum fil yamin. Para ulama sepakat bahwa boleh memakai cincin di jari jemari kanan, wa ala jawazihi fil yasar, juga boleh pakai cincin di jari jemari tangan yang kiri. Wala karah fi wahidah minhuma, dan tidak ada yang memakruhkan dari keduanya. Ungkapan Al-Imam Nawawi dalam syarah hadis Muslim, Sahih Muslim. Kalau sama-sama boleh pakai cincin di jari jemari kanan atau kiri, lantas ayyuhuma afdal? Mana kira-kira yang paling afdal? Maka di sini kalau bicara paling afdal, ikhtalafu, ulama berbeda pendapat. Fatakhattama katsirun salaf fil yamin wa katsiran fil yasar. Lantas kalau mereka berbeda pendapat, coba kita tinjau daripada para ulama salaf yang lebih dekat zamannya dengan Nabi, yang tentu lebih paham dengan hadis Nabi. Ternyata nggak sedikit banyak mereka para ulama salaf yang pakai cincin dengan tangan jari jemari kanan, juga demikian banyak yang memakai cincin dengan jari jemari yang kiri. Selain ini sama milih sendiri kira-kira. Pokok jempolan sikil loh ya. Pembahasannya jari jemari, kon cincin lagi jempolan. Tidak khilafnya lagi. Baik. Oleh karena daripada itu, wastahabba Malik al-yasar wa karha al-yamin. Kalau Imam Malik mensunahkan jari jemari yang kiri, Imam Malik malah memakruhkan yang kanan.
Imam Malik. Wa fi madhhabihima wajhan. Tapi di dalam madhab kita, berarti Syafi'i mungkin ada dua wajah kalau Anda ikut Syafi'i. Ya, cuman as-sahih annal yamin afdal. Kalau secara madhab Syafi'i, yang sahih pakai cincin dengan jari jemari kanan lebih afdal. Kenapa? Karena cincin itu bersifat zinah, menghiasi. Wal yamin asyraf wa haqqu bizina, dan tangan kanan lebih berhak, lebih pantas, lebih layak untuk dikasih hiasan wal ikram dan dimuliakan. Makanya sering ya hal-hal yang sifat mulia pakai jari jemari kanan. Kalau yang sifatnya rendah, cebok, pakai yang kiri. Ini kalau secara Syafi'i, yamin pakai cincin dari kanan itu afdal, lawan kata Imam Malik. Baik. Sekarang tadi dikatakan fil khinsir, jari jemari yang paling kecil, cendian. Ini ada satu riwayat, coba perhatikan. Dikatakan min fadli tawadhu. Makanya jadi orang itu jangan sok. Jadi orang itu suka tawadhu. Orang tawadhu itu diangkat sama Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa orang yang merendah justru diangkat. Karakter Nabi itu tawadhu. Ya, karakter Nabi apa? Tawadhu. Merendah Nabi. Ini utamanya tawadhu. Dikatakan dalam tulisannya Al-Imam Samhudi, beliau menyebutkan tentang keutamaan tawadhu. Satu ketika diceritakan di situ annallaha athafa Adam bi khatam. Allah Subhanahu wa taala ngasih Nabiullah Adam cincin. Nabi Adam dihadiah Allah apa? Cincin. Fagalat ibham, maka jempol dari jari jemari itu yang paling besar mah. Jempol. Wow, mergo gede sombong. Faqala al-ibham, si jempol berkata, ana ahaqqu bih. Aku lebih berhak dengan cincin yang engkau dapat hadiah daripada Allah, wahai Adam, likauni munfaridan, karena aku dalam kondisi dibuat beda. Yang lain lulus, saya tersendiri. Oh, berarti ada keistimewaan bagi saya. Kalau yang lain mungkin tempat umum, saya VIP ini. Kata siapa? Kata si jempol. Wa qala sababah, maka jari jemari yang sababah ini jari telunjuk, dia mengatakan ana ahaqqu bih, bukan jempol, saya yang lebih berhak. Kenapa? Likauni musabbihah, saya selalu membaca tasbih. Ya, kalau Anda baca tahiyat itu asyhadu alla ilaha illallah. Ya, saya lebih berhak. Wa qala al-wusta, si wusta jari jemari tengah berkata, ana ahaqqu bih, aku lebih berhak. Kenapa? Li'anni atwalakun, karena saya yang paling tinggi, yang paling panjang. Sama ndelok jari jemari zaman sing tengah ini panjang apa pendek? Lek pendek nek sampean berarti padha karo menungso berarti. Paling panjang ini ana atwalakun nih. Ini kata jari jemari yang tengah. Wa qalatil binsir, maka jari manis sampingnya dia juga berkata, ana haqqu bih, aku lebih berhak. Kok bisa? Likauni tarafa faya'isat al-khinsir min,
karena aku menjadi istimewa, jari jemari manis, aku di ujung. Maka ketika semuanya mengungkapkan dengan posisi masing-masing, maka jari jemari yang paling kecil ini, ya, dia fayaisat, seperti putus asa dia. Kenapa? Linkisariha, dia sadar diri kalau dia kecil, kalau dia pendek, dan karena tawadhu dan ngerasa nggak pantas ini, justru fakhasahallahu bihi wa rafa'a bi tawadhu'iha, Allah mengkhususkannya, Allah mengangkat karena tawadhu'nya, likauniha lam tara nafsa mustahiqah, karena dia merasa dirinya nggak hak untuk dihormati. Maka bentuk pengangkatan Allah, bagaimana riwayat yang paling banyak Nabi pakai cincin di dalam jari jemari kelingking. Ya, mungkin kelingking kanan atau kelingking kiri. Kalau Imam Malik sunnahnya kiri, kanan makruh. Tapi kalau Imam Syafi'i sunnah yang paling afdal kanan. Tapi daripada sini sama-sama ulama salaf banyak pakai cincin, apakah dari jemari yang kanan juga banyak yang kiri. Silahkan Anda pilih. Sekarang coba kita baca hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Sa'al bin Askar al-Baghdadi wa Abdullah bin Abdurrahman qala, mereka berdua berkata, akhbarana Yahya bin Hasan, memberikan kabar kepada kita Yahya bin Hasan, qala haddatsana Sulaiman bin Bilal, memberikan cerita kepada kita Sulaiman bin Bilal, an Syarid bin Abdullah bin Abi Namir, dari Syarid bin Abdullah bin Abi Namir, an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, an Abi, dari ayahnya, an Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Riwayat Sayyidina Ali bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat memakai cincin, yalbas khatamah, memakai cincinnya fi yaminihi, di dalam jari jemari yang kanan. Riwayat Sayyidina Ali. Baik. Kemudian kalau riwayat daripada Sayyidina Ali ini jelas bahwa Nabi pakai cincin di jari jemari kanan. Kemudian dari riwayat ini mafhumnya bahwa Nabi tidak memakai cincin dari jari jemari yang kiri. Maka daripada itu sebagian ulama berkata as-sunnah, yang sunnah di dalam memakai cincin itu dari jari jemari yang kanan, bukan yang kiri. Baik, lihat riwayat daripada Sayyidina Ali. Tapi ada riwayat yang lain. Apa? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam labisal khatam fi yasarih. Nabi juga pakai cincin dalam jari jemari yang kiri, wa huwa ma rawahu Muslim fi sahihihi. Itu adalah riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Siapa riwayatnya? An Sabit an Anas. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Sabit. Sayyidina Sabit meriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas qal, ya annahu, sesungguhnya Anas itu qal, berkata Anas, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi. Sayyidina Anas dalam riwayat Muslim mengatakan khatam cincinnya Nabi di sini. Kata Sayyidina Anas di sini, fi hadhihi, di sini. Sini itu mana?
wa asyara ilal khinsir min yadi al-yusra. Sayyidina Anas mengisarai dengan kata-kata di sini kepada jari kelingking tangannya yang kiri di sini ya. Baik. Nah, ini riwayat Imam Muslim. Halas, jelas semuanya. Anda memilih yang mana? Baik. Kemudian ada lagi riwayat dari Sayyidina Haddasan Ahmad ibnu Mani, Haddasan Yazid ibnu Harun, an Hamad bin Salamah, qala ra'aitu ibnu Abi Rafi' yatakhattam fi yaminih. Hamad ibnu Salamah berkata, saya melihat ibnu Abi Rafi' yatakhattam pakai cincin fi yaminih di jari kanan. Fas'altuhu an dalik, saya tanya. Ini riwayat diperbanyak supaya semakin mantap. Ya, hakadha al-Imam Tirmidzi. Saya lihat Ibnu Abi Rafi' pakai cincin di tangan kanan. Fas'altuhu an dalik, saya tanya. Faqal, apa jawabnya? Ra'aitu Abdullah ibnu Ja'far. Nah, ini sahabat. Kok kamu pakai cincin di tangan kanan ya Ibnu Abi Rafi'? Oh iya, saya lihat sendiri langsung. Kemana? Sayyidina Abdullah ibnu Ja'far yatakhattam fi yaminih, pakai cincin di tangan kanan. Ketika saya melihat gitu, waqala Abdullah ibn Ja'far, sahabat Nabi, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattam min fi yaminih. Nabi kalau pakai cincin di tangan yang kanan. Sayyidina Ja'far meriwayatkan seperti itu, Abdullah bin Ja'far. Sayyidina Ali di tangan. Ya, cuman Sayyidina Anas aja secara riwayat Al-Imam Muslim mengatakan kalau cincin Nabi di tangan yang kiri. Kita tambah lagi. Haddatsana Yahya ibnu Musa, qala haddatsana Abdullah bin Numair, qala haddatsana Ibrahim ibnu Fadl an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Abdullah bin Ja'far an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana takhattam fi yaminihi sama dari Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Nabi kalau pakai cincin di tangan yang kanan. Baik. Ya, berarti hadisnya sahabat Abdullah bin Ja'far huwa bimakna hadis Ali bin Abi Thalib, semakna dengan hadisnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Baik. Ditambah lagi haddatsana Abu Khattab bin Ziyad bin Yahya, haddatsana Abdullah bin Maimun an Ja'far bin Muhammad an Abi an Jabir bin Abdullah. Ini riwayat baru. Ada riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhattam fi yaminih. Nabi pakai cincin di tangan kanan. Berarti Al-Imam sahabat Jabir semakna dengan Sayyidina Abdullah bin Ja'far dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mendukung cincin pakai jari jemari kanan. Sudah kita temukan tiga riwayat. Kalau yang kiri masih satu, Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, haddatsana Jarir an Muhammad bin Ishaq an Salih bin Abdullah qala Ibnu Abbas yatakhattam fi yaminihi. Sekarang kita lihat misanannya Nabi. Siapa misanan Nabi? Abdullah ibnu Abbas. Yang Nabi selalu mendoakan kepadanya, Allahumma faqihu fid-din wa 'alimhu at-ta'wil. Ya Rabb, pandaikan Abdullah bin Abbas seputar agama dan ajarkan kepadanya ilmu takwil, pakar tafsir Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas bagaimana riwayat beliau? Maka dikatakan kana Ibnu Abbas yatakhattam fi yaminih. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ketika pakai cincin beliau dengan tangan yang
kanan. Wala ikhalah illa gal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahattam fi yamini, sampai beliau mengatakan Nabi juga memakai cincin dengan jari jemari yang kanan. Sudah 4. Sayyidina Abdullah bin Ja'far, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Jabir bin Abdullah, keempat sahabat meriwayatkan bahwa cincin Nabi dipakai di tangan yang kanan. Baik. Kemudian bicara cincin Nabi, dari 4 hadis tadi jelas. Kalau dalam kitab ini cuma 1 riwayat Al-Imam Anas aja yang pakai tangan kiri. Dan itu mungkin kesimpulan daripada mazhab Syafi'i yang paling afdal kanan. Sekarang cincinnya Nabi dari apa? Dikatakan Haddatsana Muhammad ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan an Ayyub bin Musa an Nafi' an Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhad khatam min fiddah. Nabi mencetak cincin daripada apa? Perak. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah. Dan fas permatanya. Jadi cincin, saya tidak bawa cincin tadi. Permatanya itu tidak ditaruh di atas ini. Mimma yali kaffah. Permatanya ditaruh di sini. Jadi kalau kelihatan sini nggak ada permatanya. Yang ada ketika diginikan. Iya, jelas. Ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Wa naqash, dan tertulis di dalam cincin Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi ada riwayat mengatakan jangan menulis Muhammad Rasulullah dalam cincin Anda. Tapi ulama mengatakan itu kalau sezaman Nabi. Kenapa? Nanti terjadi talbis. Apa itu talbis? Terjadi nanti pemalsuan nanti. Karena Nabi maka cincin bukan li ajli zinah saja, bukan hanya karena untuk zinah menghiasi diri, karena kebutuhan. Di saat Nabi akan mengadakan dakwah dengan risalah, menulis surat keluar daripada Arab ke kerajaan yang ada di samping Arab, Syam, Irak, Basra, Bani, Mesir sebagainya. Dikatakan al-ajaim, orang-orang ajam nggak mau menerima sebuah surat kecuali ada stempel. Jadi Nabi membuatnya itu karena kebutuhan ini. Sehingga dikatakan kalau saat itu jangan membuat cincin yang sama dengan Nabi. Khawatir ada talbis nanti, ada pemalsuan nanti. Bukan daripada Nabi, seakan-akan daripada Nabi. Baik. Cuman cincin itu ada mengatakan jatuh fi Mu'aykib fi bi'ri Aris. Jatuh daripada Mu'aykib di dalam sumur Aris. Ya, dah yang jelas apa itu Nabi pakai cincin bukan zinah saja, tapi lil hajah. Lantas bagaimana bentuk tulisan tersebut? Wa naqasa Muhammad Rasulullah. Itu dikatakan bahwa tulisan tadi ada yang mengatakan tulisannya Muhammad Rasulullah secara umum saja, Muhammad di atas, Rasul di bawah, Allah di bawahnya lagi. Tapi ada mengatakan enggak gitu, Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Jadi Muhammad Rasulullah. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, baik. Itu cincin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan alladzi saqab min Mu'aykib fi bi'ri Aris. Tadi dikatakan jatuh itu cincin Nabi dari Mu'aykib di dalam sumurnya Aris. Apa maksudnya itu? Takadam saqab min yadi Utsman. Itu cincin jatuh dari tangan Utsman.
Ada mengatakan mungkin gini, barangkali ya Utsman memberikan cincin kepada Mu'aykib liyahtum bih aw lihajah. Mungkin iki cincin Nabi ya Mu'aykib, kata Utsman. Coba kalau ada surat yang perlu distempel, kau pakai stempel ini. Atau mungkin ada hajah. Sumala ma'ad liyunawilahu iyah. Kemudian ketika mau dikasihkan sakata fil bi'r, dikasihkan ya dilepas, ternyata jatuh kepada sumur. Mu'aykib itu siapa? Mu'aykib itu Ibnu Abi Fatimah Ad-Dausi, termasuk orang-orang awal, minas sabiqin al-awwalin. Banyak dia hadir di peperangan yang banyak dan termasuk diangkat sebagai pemimpin ngurus Baitul Mal di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab. Itu Mu'aykib. Nah, kemudian sekarang saya tambah riwayat bahwa Nabi pakai cincin di tangan kiri. Dari siapa? Dari Qutaibah Ibnu Sa'ad. Haddatsana Hatim bin Ismail an Ja'far bin Muhammad an Abi Ja'far bin Muhammad, Ja'far Shadiq bin Muhammad Bagir, dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin. Jadi cucunya Nabi, Ja'far Shadiq bin Muhammad Bagir, daripada ayahnya Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Al-Husain. Ali Zainal Abidin cicitnya Nabi, putra daripada Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Ali Zainal Abidin berkata, "Ganal Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima." Setahu saya, kata Ali Zainal Abidin, ya, setahu saya, kata Ali Zainal Abidin, Al-Hasan wal Husain, Hasan berarti Pak D saya, Al-Husain ayah saya sendiri, yatakhattamani, keduanya pakai cincin, fi yasarihima, di tangan kiri mereka berdua. Sama-sama kuadah. Ya, pakai cincin apakah di tangan kanan atau di tangan kiri? Mungkin, perhatikan, sahabat itu akan ngomong apa yang dia lihat. Mungkin sesekali Nabi pakai di tangan kanan, ada sahabat yang melihat, wow, Nabi pakai kanan. Sehingga Sayyidina Ali meriwayatkan, sehingga Sayyidina Abdullah bin Ja'far meriwayatkan kanan, sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas juga demikian, sehingga Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan kanan, karena waktu melihat ke Nabi kanan. Tapi mungkin juga Sayyidina Anas, iya, juga demikian. Atau Sayyidina Hasan wal Husain juga demikian, melihat Nabi, waktu melihat kepada Nabi pakai cincin, saat itu Nabi pakai tangan kiri. Sehingga sahabat itu tidak mau berdusta. Sahabat akan ngomong apa yang dilihat. Sementara mungkin dari beberapa riwayat ini kondisi Nabi beda-beda. Suatu saat dilihat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib pas pakai kanan, tapi dilihat oleh Sayyidina Anas atau Sayyidina Hasan wal Husain pas Nabi pakai cincin dengan tangan kiri. Keras. Yang jelas ada keduanya. Ya, ada keduanya. Masya-Allah. Baik, sing jelas jangan kemudian kalau ente pakai kiri enggak boleh. Riwayatnya enggak kuat sebagainya. Imam Muslim meriwayatkan. Iya, Imam Muslim yang meriwayatkan. Jangan bilang enggak kuat dulu. Ilmunya kamu yang kurang banyak apa dari situ. Insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, ini jelas sekali di sini ya tentang bagaimana cara Nabi memakai cincin. Awalnya Nabi itu pakai cincin emas. Para sahabat juga pakai cincin daripada emas. Tapi sahabat itu melihat Nabi membuang, yang langsung dikuang. Iya, perhatikan ini. Haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah al-Muharibi, qala haddatsana Abdul Aziz
Muslim wa Abi Hazim an Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibni Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, Nabi pernah membuat cincin dari emas. Fakana yalbisuhu fi yaminihi, kemudian Nabi memakai itu cincin di jari jemari kanan beliau. Karena Nabi memakai cincin daripada emas, sehingga fattakhadhan nasu khawatin min dhahab. Manusia pun, yakni para sahabat, ikut-ikutan. Mereka juga membuat cincin daripada emas. Fatarahahu. Tapi setelah manusia, para sahabat ikut-ikutan membuat cincin daripada emas, karena Nabi dapat perintah daripada Allah, ini haram bagi laki, sama Nabi cincin itu dibuang. Ada orang bertanya, kok Nabi haram dipakai? Awal pakai belum haram, kemudian dibuang, itu takkid sebagai penguat bahwa benar-benar cincin dari emas itu untuk lelaki haram, dibuang. Bahkan sampai ketika Nabi pakai cincin daripada emas, sahabat ngikutin. Tapi subhanallah, ketika Nabi membuang cincinnya dari emas, waqal, Nabi seraya berkata, la albasuhu abadan, selamanya saya tidak akan memakai cincin dari emas ini. Maka bagaimana sahabat? Fataraha an-nasu khawatimahum, spontanitas mereka juga melempar dan membuang cincin-cincin mereka dari tangan-tangan mereka. Cara sampai dan jangan tak temune ngono. Sahabat pokoknya Nabi ngelakoni ayo langsung sekarang mikir tuh. Tapi kalau sama kan dipikir sih menguntungkan, diteror era menguntungkan. Jadi dengan budal piyambak mawon. Lagi kan ini agak mereka para sahabat. Nah, berarti dari sini jelas. Fakhatamul dhahab la yahillu lirijal. Cincin daripada emas itu haram bagi lelaki. Baik. Lantas, wa inna ma rakhasa lahum fi khatamin fiddah. Kalau lelaki mau pakai cincin, ditarkhis, dikasih hukum boleh dari bahan perak, seperti hadis yang telah lewat. Dan tadi beberapa hadis membahas cincinnya Nabi, cincinnya sahabat yang laki. Kalau perempuan bagaimana? Kalau daripada tadi, Al-Imam Nawawi mengatakan, Al-Imam Nawawi mengatakan, apa itu? Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, ajma'a al-muslimun, orang-orang Islam sepakat, ala anna sunnah, bahwa kalau Anda bicara sunnah, ja'lu khatamir rajul fi khinsir, cincin itu kalau lelaki di jari kelingking, ini bicara sunnah. Wa amal mar'ah, kalau perempuan bagaimana? Fa innaha tattakhidu khawatin fi asabi', perempuan boleh menjadikan cincin, meletakkan cincinnya fi asobe, di jari jemarinya. Apa maksudnya? Fi ayyi usbu sya'at min yadiha, di jari manapun yang dikehendaki daripada perempuan boleh. Kalau lelaki sunnah secara riwayat tadi dari jari kelingking. Kalau perempuan silahkan. Lah kok beda? Karena kalau perempuan konteksnya li'anna tattakhidu lizinah wa tajamul. Kalau perempuan pakai cincin konteksnya adalah lizinah karena sedikit ada hiasan, wa tajamul dan berhias.
Kalau kita ikut Nabi, Nabi membuat cincin tadi kan lil hajah, kan seperti itu. Dan kalau kita apa? Apa kita ada hajah seperti Nabi? Ya, kita berarti lil ittiba. Kalau kita berarti apa? Karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap apa yang dilakukan Nabi pasti ada sir. Pasti ada apa? Rahasianya. Pasti ada maknanya. Ada sesuatu yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas tadi antara permata cincin kita taruh di atas atau ditaruh di bawah sini, lurus dengan telapak tangan atau lurus di sini, mana ini yang paling afdal? Dikatakan dalam kitab Busyral Karim, al-afdal ja'alu fasil khatam dakhilal kaf. Yang paling afdal meletakkan permatanya dakhil di dalam, ya, dakhilal kaf, di dalam jari jemari apa telapak tangan. Jadi di sini kelihatannya. Khatamnya permatanya di sini. Kenapa? Li'anna hadisau asoh. Hadis yang meriwayatkan permata daripada cincin yang lurus dengan telapak tangan ini asoh lebih sahih. Min hadisi ja'lihi dhahirul kaf. Daripada hadis permatanya ditaruh dalam gegernya telapak tangan. Jadi daripada di zahir lebih afdal di batin di sini. Jelas ya? Itu berbicara meletakkan apa? Permatanya. Kalau jarinya yang afdal laki mana? Kelingking. Ya, kelingking yang kanan. Banyak riwayat. Saman mau kiri yuk nek. Jelas. Taib. Kemudian permatanya di mana? Yang afdal bukan di sini, tapi di sini. Kalau kanan berarti yang afdal bukan di sini, tapi di sini. Jelas lagi? Dan daripada perak, tidak dari besi. Ada sebenarnya pembahasan daripada besi. Anak lupa, mungkin makruh atau apa. Karena besi itu biasanya gampang gatal, alergi sebagainya. Kan pakai cincin besi, ngisi kayak biasanya. Ya, baik. Dah, itu seputar tentang cincin. Kalau perempuan, fadhal, mau di sini, di sini, fadhal. Sekarang kalau tangannya dikasih cincin semuanya kayak tesi misalnya, akik pentol kafe. Ini nggak bagus sih. Ada sebenarnya pembahasan dalam kitab fikih. Kalau selain kelingking, ya tidak berarti nggak boleh. Ada ya. Ini karena waktu yang sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda ikut riwayat tadi ya sudah. Tidak terlalu banyak tanya, langsung diikuti. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.